Bersyukur karena kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, dan kasih sayangnya berlimpah-limpah bagi kita. Hari ini mari kita membaca Alkitab dari Galatia pada pasal yang kelima, ayat yang ke-16 sampai 26. Galatia 5 ini mengajarkan kepada kita supaya kita melepaskan diri dari tabiat-tabiat kedagingan. Saudara bisa lihat tabiat kedagingannya, yang daging atau roh, ya, tinggal begitu ya, daging atau roh. Saudara senang roh? Jikalau kita hidup tidak di dalam roh, artinya Roh Kudus tidak pimpin kita, maka bisa celaka kitanya gitu. Karena apa? Karena orang yang hidup di dalam daging itu tidak mungkin berkenan kepada Allah. Roma pada pasal yang ke-8 berkata, semua orang yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kata tidak mungkin itu tidak bisa. Mau dipoles, mau gimana juga nggak bisa. Mau dipuji-puji Pak Gembala atau Ibu Gembala juga nggak bisa gitu. Karena apa? Itu membuat kita bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Allah kehendaki atas diri kita. Sebab memang kedagingan ini membawa kita kepada kebinasaan. Nah, oleh sebab itu ayat 16 dia katakan, yang saya maksudkan di sini adalah biarlah kita ini semua, biarlah Roh Allah membimbing kita. Dan janganlah kita menuruti keinginan tabiat daging. Berikanlah kita dibimbing, dituntun oleh Roh Allah, dibawa. Seperti kalau sudah perhatikan rel kereta api itu kan ada ya. Nah, kereta apinya lewat dari situ, menyimpang dari situ, bahaya, celaka. Atau juga dia tidak ikuti aturan main untuk berjalan, dia duluan atau belakangan, padahal sudah diperintahkan harus jalan, tapi dia nggak jalan, nanti dia akan bertabrakan. Ini yang menjadi soal, karena kata dibimbing itu bicara tentang kita itu dituntun. Jadi peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, supaya kita tidak tersesat. Dipegang Roh Kudus itu, pegang, dia bimbing kita, dia bawa kita, supaya kita tidak hidup menurut tabiat kedagingan. Nah, tabiat kedagingan ini, saudara, yang disebutkan bertentangan dengan keinginan roh. Keinginan roh itu bertentangan dengan keinginan manusiawi kita. Nah, karena kedua-duanya saling berlawanan, sehingga kita itu harus berjuang untuk melakukan apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Kedua-duanya ini menghantarkan dan membuat kita supaya kita berjuang di dalam tuntunan Roh Kudus itu sendiri, dalam bimbingan firman Allah itu sendiri, supaya tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya kita tetap di jalan yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan. Nah, mari kita perhatikan itu. Jikalau Roh Allah memimpin kalian, menuntun kita, maka kita tidak dikuasai oleh aturan-aturan duniawi ini lagi, hukum-hukum agama itu sendiri, tetapi hukum-hukum Tuhan lah, perintah Tuhan, Roh Kudus lah yang akan menuntun dan membawa kita untuk maju di dalam perjalanan ini. Saudara, dia memberitahu kepada kita keinginan atau tabiat manusia atau kedagingan itu nyata dalam perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Contoh, cabul, kotor, pernyataan-pernyataan kotor yang tidak patut, yang tidak pantas. Nah, kemudian menyembah berhala. Orang kok seneng ya? Tidak apa-apa. Bintangmu apa? Sagittarius. Oh, Sagittarius, apa kata bintangmu? Dia tidak meyakinkan dirinya kepada Allah, tetapi dia meyakinkan dirinya kepada bintang Scorpio. Apa kata Scorpio hari ini? Dia meyakini itu. Padahal Allah kita itu sanggup membuat bahkan yang hitam jadi putih. Saudara percaya? Katakan amin. Membuat yang buruk, kutukan-kutukan menjadi berkat. Dia sanggup mengerjakan itu bagi diri kita. Tetapi banyak orang, saudara, mempercayakan dirinya kepada yang kotor, yang tidak pantas,
menyembah berhala, ilmu guna-guna masih dipercayai. Saya tidak suka kadang melihat TV yang hari-hari ini banyak menyodorkan apa itu, bukan hanya sekedar horor ya, tapi memang dia mempertontonkan bahwa di daerah ini ada penghuninya, difoto dan sebagainya gitu. Nah, itu dipertontonkan dan membuat orang akhirnya meyakini itu, sehingga orang mulai belajar berilmu guna-guna, dan ini mengakibatkan penyembahan berhala dan permusuhan satu dengan yang lain. Akibatnya apa? Terjadi perkelahian. Orang mudah rentan sekali. Dia mudah ingin marah, mudah dia ingin berkelahi. Suami istri ngomong sembrono, kata-katanya sudah tidak baik. Kakak adik, kata-katanya sudah tidak baik, tidak senonoh, tidak pantas. Didengar aja tidak pantas, apalagi disebutkan, diucapkan. Nah, ini perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kita semakin jauh terpuruk dan turun level kita. Cemburu, lekas marah, dan mementingkan diri sendiri, sehingga terjadi perpecahan dan berpihak-pihak. Oh, saya setuju saya tidak setuju ini, saya setuju ini, saya tidak setuju yang sana. Jadi sehingga kita mulai berpihak-pihak, dan ini adalah persoalan yang dihadapi oleh jemaat di Korintus juga. Sehingga orang pada akhirnya bukan hanya berpihak atau setuju yang rohani dan yang tidak rohani, tapi akhirnya mereka juga mulai berkata, oh, aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Kepas. Sehingga di dalam gereja ada golongan-golongan. Nah, orang di gereja akhirnya berkelahi. Orang di gereja yang mestinya memuji Tuhan, hidup di dalam roh dan kebenaran, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, akhirnya benci, iri hati, dengki gitu ya, dan terjadi permusuhan-permusuhan. Nah, saudara, ini yang saya sebutkan, sebenarnya kita ini harus bisa mengelola kerohanian kita. Coba ngomong kiri kanan, belajar mengelola kerohanian kita. Tahu ya, mengelola ya. Kalau saudara dikasih duit, bikin usaha lah, kata orang tua, atau kata investor, buat usaha. Bisa nggak saudara kelola supaya itu menguntungkan? Mengelola. Jadi mengelola itu membuat segala sesuatu menjadi baik. Jangan dikelola menjadi rusuh gitu ya. Bisa juga gitu ya. Gimana kita membuat supaya TKI ini rusuh? Nah, dikelola dengan membuat rusuh. Tapi semestinya kita harus berkata, bagaimana membuat TKI Taman Kopo Indah ini supaya aman, damai, diberkati Tuhan. Sebab keamanan kota ini adalah keamanan kita. Amin. Keamanan negeri ini adalah keamanan kita. Itu sebabnya kita terus berjuang bersama-sama di sini. Nah, karena itu dikatakan semua iri hati, kemabuk-mabukan, pesta pora dan sebagainya, terhadap semuanya itu ku peringatkan kalian, kata Tuhan. Sekarang, sebagaimana saya telah pernah memperingatkan dahulu, bahwa orang-orang yang melakukan hal-hal yang demikian tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dia tidak masuk dalam anggota umat Tuhan. Meski dia terdaftar dalam satu gereja, tapi dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Satu hari saya bertanya dengan seorang pendeta, seorang hamba Tuhan. Saya bilang begini, pernah nggak menganalisa, melihat jemaat, kehidupan jemaatmu? Oh iya Pak, lihat, betul ya, lihat ya. Orang tua, suami istri, anak muda, anak-anak remaja, sama anak-anak kecil ya, saudara. Lalu saya tanya, berapa persen yang berkenan menurut firman Tuhan yang Pak Pendeta mengerti, berkenan kepada Tuhan? Saya tanya, berapa persen menurut Bapak, jujur di hadapan jemaatnya seperti ini? Saya bertanya. Dia ngomong 10%, Pak. Bayangin, Pak. Kalau hanya orang 10% dari ratusan orang yang percaya sama Tuhan, jemaatnya, katakanlah mau ribuan, tapi hanya 10%. Jadi kalau kita hanya ada 100 orang, maka hanya 10 orang yang berkenan sama Tuhan. Bayangin, Pak. Nah, saya nggak tahu kalau di sini berapa persennya, Pak. Jangan bilang nanti nggak enak gitu ya. Nah, karena kalau tidak, ini akan membuat kita semakin terpuruk, semakin jauh dari Tuhan. Nah, pada ayat ini, saudara, kita harus membuang semua ini. Keinginan-keinginan daging ini, keadaan ini
harus kita singkirkan segala sesuatu yang buruk. Dia buang. Nah, bagaimana kita bisa mengelola diri kita, kerohanian kita di sini, Bapak Ibu? Ini tidak mudah, tapi bisa. Harus bisa, gitu. Supaya apa? Supaya Tuhan senang sama kita dan kita masuk surga. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, karena itu orang yang dipimpin oleh Roh, hasilnya mereka itu akan saling mengasihi. Jikalau Roh Kudus bekerja bagi kita, firman Allah ada pada kita, kita ini harus saling mengasihi. Kita ini jadi bergembira, senang. Hati yang gembira adalah obat, jadi sehat, sembuh semua. Ada ketenangan hati, ada kesabaran. Kita ini jadi berbudi luhur. Seringkali kita katakan cita-cita kemerdekaan ini adalah supaya bangsa kita menjadi bangsa yang berbudi luhur. Mereka baik terhadap orang lain dan mereka setia. Lagi ditambahkan Tuhan, kamu akan rendah hati. Semua menjadi orang-orang yang rendah hati dan sanggup menguasai diri. Ini yang saya sebutkan tadi, mengelola kerohanian. Mau saudara mengelola kerohanian? Dan ingat, tidak ada satu hukum pun di dunia ini yang bertentangan dengan firman ini, saudara. Nah, jikalau Galatia 5 ayat 22-23 ini, buah-buah Roh Kudus ini bekerja dalam diri kita, maka ini yang disebutkan oleh Tuhan. Kita ini menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Seringkali orang kalau sudah bicara diberkati Tuhan itu uangnya banyak. Pak, bukan itu saja yang saya maksudkan. Yang saya maksudkan di sini adalah orang yang diberkati Tuhan itu adalah orang yang hidup dalam buah-buah Roh Kudus ini. Dan mereka ini, orang-orang diberkati Tuhan ini sehat walafiat, mereka tenang, gembira, mereka itu hidup di dalam sukacita dari sorga, mereka panjang umur, mereka menikmati berkat-berkat Tuhan. Nah, berapa banyak orang yang kaya raya tapi tidak bisa menikmati kekayaannya itu? Semoga di sini tidak ada. Amin. Di sini semua punya uang berapapun 10.000 tapi bisa menikmati uang itu yang 10.000 itu. Amin. Anda punya uang 100 juta, Anda bisa menikmatinya, senang sekali. Nah, sama seperti saya ingin menikmati hidup. Jadi kalau saya dengan istri suka pergi ke Caringin Tilu. Siapa yang tahu Caringin Tilu di sini? Nggak ada ya. Berarti ini saya kenalkan dulu. Tapi tidak perlu saudara akhirnya harus ke sana, enggak. Jadi saya pergi ke bukit sana. Di sana ada bukit dari Cicahum naik ke atas itu. Ada Caringin Tilu di situ. Nah, Caringin Tilu itu tempat orang nongkrong sebenarnya. Nah, kemarin itu saya bawa pendeta-pendeta ke situ. Dari Jakarta, dari mana-mana saya bawa ke situ. Nah, waktu saya bawa ke situ loh, saya bilang, "Pak, Bapak pendeta saya suka ke sini sama istri." Lalu saya duduk di sini minum kopi. Kopi saset itu aja, ya harganya jadi 5.000, biasanya 1.500 jadi 5.000 kan minum kopi. Saya minum kopi, istri saya minum teh manis. Lalu kalau masak ada jagung ya bakar jagung makan itu. Dari situ kami lihat Bandung itu kecil begitu ya saudara, kelihatan Bandung dari situ gitu. Kadang kami suka sampai malam di situ lihat Bandung, lampu-lampu sudah mulai lihat cerah begitu. Lalu Tuhan Engkau dahsyat. Di situ kami memuji Tuhan, bersyukur sama Tuhan, luar biasanya Tuhan. Nah, saya lihat rumah kami dari situ, dari sana lihat TKI, saudara. Kalau lagi cerah, oh di sana TKI, di sana gereja GBI TKI 2, gitu ya, saudaraku bisa lihat di situ. Dan kecil sekali saudaraku, dan doain gitu ya. Dan seolah-olah kita itu membayangkan Tuhan memberkati kita. Saya datang situ, terus ada seorang teman hamba Tuhan dari Jakarta, dia bilang, "Pak, kenapa Bapak datang ke sini sama istri?" Ya saya sama istri lah gitu ya. "Kok masa sama orang lain?" gitu ya saudara. Sama istri lah. Dia tanya, "Kenapa harus sama istri?" Ya sama istri lah. Coba lihat, akhirnya dia lihat, dia keliling, dia foto-foto orang yang pacaran di situ, yang apa. Coba kalau saya datang sendiri, lagian ganteng lagi. Nah, saudara, nanti datang siapa saudara? Jurik kan datang, kuntilanak datang gitu ya. Harus sama istri lah saya bilang. Masa Pak pendeta pergi-pergi tanpa istri? Amin saudaraku. Makanya bapak-bapak jangan pergi tanpa istri. Pergilah sama istri gitu ya. Sampai ada orang dia bilang, "Masa istri saya lagi naik angkot?" Dia bilang, "Ya Bu, saya masih bujangan." Lah apa urusannya dia ngomong bujangan sama istri saya? Coba istri saya
sudah mau ubanan gitu. Tapi dia bilang, saya masih bujangan, masih single, saudara. Aduh, istri saya bilang, astagfirullah gitu ya. Saudara, saya bingung ya melihat keadaan kita ini. Nah, karena itu biarlah kita ini dipimpin oleh Roh Kudus supaya hasilnya kita ini saling mengasihi dan diberkati Tuhan. Saudara-saudara, kalau tidak, maka apa yang terjadi pada ayat yang ke-24 ini? Sebaliknya, kalau orang-orang dipimpin oleh Roh itu, maka hasilnya itu akan saling mengasihi, bergembira ya, dibalik lagi ini. Dan ketenangan hati ada, kesabaran ada, dia berbudi luhur, menjadi orang yang baik, setia, dan mereka rendah hati dan selalu sanggup menguasai diri mereka. Dan orang-orang yang sudah menjadi milik Kristus ayat 24 itu, mereka ini harus mematikan tabiat manusiawinya, keinginan-keinginan dagingnya, hawa nafsunya, saudara. Ini yang saya maksud, kita harus bisa mengelola, diberikan Tuhan kemampuan. Nah, karena itu rajinlah ibadah, perbanyak doa, baca Alkitab, saudara, masuk dalam tuntunan firman Tuhan. Nah, kalau saya suka berkata begini, dengan teknologi yang kita punya sekarang, dengan WA, grup yang ada, kamu baca apa, dapat apa dari bacaan Alkitab hari ini, tolong dong ceritain. Nah, kalau ada orang sudah ceritain, waduh saya dapat sesuatu gitu, tapi ada aja orang yang blank gitu ya, gak dapat apa-apa gitu ya. Tapi dengan temannya sudah dapat apa-apa, dia ceritain di situ, itu mencerahkan dia. Ini penting bagi kita sehingga kita itu bisa mengelola rohani kita ini, saudara. Berapa banyak orang Kristen sudah nggak bisa mengelola kerohaniannya. Waktu kecil dia sekolah minggu, saudara, tapi setelah dia besar jadi perampok, saudara. Bertobatlah, udahlah, tinggalkan dunia ini. Oh, siapa bilang saya tidak bertobat? Saya datang ke gereja kok mau beli persembahan. Waktu orang mau beli persembahan, mungkin lebih banyak persembahan saya dari orang lain. Nah, ini saudara. Tapi hidupnya itu, ya di sini mah mual ayahnya, ayah atau mual ayah, ayah gitu, mual saudara-saudara. Ini hidup, ini orang kenapa ya sehari-hari saya bertemu dengan orang Kristen. Nah, saya satu hari tinggal di satu rumah pendeta. Depan rumahnya itu ada jalan ya, depan rumahnya itu tiap hari katanya berkelahi. Waktu saya pas ada di situ ribut berkelahi. Waduh, nama-nama anjing, nama-nama binatang itu masuk ke situ. Loh, teman saya di sana itu ada kok acun itu, nama anjingnya itu berharga loh. Namanya si Elsa. Bagus gak sih? Itu ada akte kelahirannya, saudara, si Elsa. Aduh, saya bilang, dia anak keberapa, turunan dari mana dia? Kok kita ada? Saya bilang Kristen sendiri, anak-anak Tuhan juga gak ada nama akte kelahirannya sampai sekarang. Saya lihat berapa banyak di antara jemaat yang punya akte kelahiran, yang belum punya akte kelahiran, banyak, masih banyak itu. Tapi anjing itu si Elsa dari lahir sudah ada akte kelahirannya, saudara. Bayangin, saudara. Nah, ini saudara, kita kadang gak bisa mengelola hidup kita ini. Kita mau mengelola hidup kita lebih baik, katakan amin. Kita harus bisa menjadi orang-orang yang bagus, yang baik, saudara. Nah, karena itu harus dikelola gitu ya. Emosional kita dikelola, jangan sampai marah-marah, jangan belum apa-apa marah, belum apa-apa udah dengki, belum apa-apa udah benci, saudara. Bahkan orang yang naik level itu, saudara, melihat orang berbuat dosa, dia berdoa, dia doakan Tuhan, berkati orang ini, Tuhan lawat orang ini, Roh Kudus tolong, saudara itu. Katakan amin. Ini orang yang naik level. Tapi orang yang turun levelnya, maka dia lihat orang, benci diomongin, dia dijauhin dan sebagainya. Tapi orang yang naik level, yang bisa mengelola kerohaniannya itu, saudara, mereka ini akan melakukan hal-hal yang baik, karena memang seperti itulah firman Tuhan Allah berbicara kepada kita. Ayat 25, Roh Allah sudah memberikan kepada kita hidup yang baru. Oleh sebab itulah juga kita ini harus menguasai hidup kita, mengendalikan hidup kita. Di dalam nas ini, di dalam terjemahan baru dikatakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Katakan amin. Amin. Jadi kerohanian kita semakin baik,
kehidupan rohani kita semakin baik, dan kita ini menjadi orang-orang yang semakin hari semakin diberkati Tuhan. Roh Allah lah yang memberikan kepada kita hidup yang baru. Oleh sebab itulah juga kita ini harus hidup dalam hidup yang baru. Bukan hanya saat kita bertobat, kita menerima itu, tapi dalam perjalanan selanjutnya kita ini harus menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Amen. Ada banyak orang Kristen, saudara, di rumahnya pun dia tidak bisa jadi garam, tidak bisa jadi terang, saudara, apalagi bagi orang lain. Tapi juga ada yang sebaliknya loh Pak Pendeta, Pak Gembala. Di rumahnya dia nakal sekali, tapi kepada orang lain dia baik sekali. Ada nggak? Ada. Jadi dia itu ngambilin barang-barang dari rumahnya, dijualin apa yang ada di rumahnya. Dia nakal, dia balenin, dia traktirin orang-orang untuk nakal. Jadi itu dia bilang, itu teman saya baik itu. Tapi orang tuanya di rumahnya udah susah karena barang-barang dari rumahnya udah hilang, habis dijualin, saudara. Dan teman-temannya bilang dia baik itu, teman baik itu, saudara. Nah, mestinya temannya ini harus nasihati dia, nggak boleh begitu. Dia harus menginjili dia harus menyampaikan firman kepada dia. Orang tuamu susah, masa dia bergembira senang dengan orang tua orang lain sudah susah? Karena dia temannya itu berbuat tidak baik. Nah, karena itu firman Tuhan katakan kita ini dalam hidup yang baru di dalam Tuhan. Katakan amin. Saya juga senang melihat terjemahannya di dalam terjemahan terjemahan baru ini. Dipimpin oleh Roh. Kata dipimpin oleh Roh itu dalam terjemahan bebas ini atau terjemahan sehari-hari ini dikuasai oleh Roh. Maka kita juga harus dapat menguasai diri kita. Yang mestinya marah jadi nggak marah. Yang mestinya kita pukul orang jadi nggak mukul orang. Yang mestinya membantai orang jadi tidak bantai orang. Bisa hidup seperti itu, katakan amin. Saya senang kalau mendengar orang-orang Kristen menjadi teladan di berbagai tempat. Dari dulu ya Pak, saya ngomong sebelum COVID juga saya selalu ngomong ya Pak. Ya Bapak Ibu Saudara, di mana ada orang Kristen di situ ada berkat. Amin. Di mana ada orang Kristen di situ ada ketenangan. Amin. Ini Pak, ya Bu ya, ya anak muda ya. Ini saya dengar-dengar anak-anak mudanya jahat-jahat, nakal-nakal. Tuh saya dengar anak-anak muda ketemu ditangkap sama Hansip. Kamu siapa? Dua-duaan di sini, nggak berpakaian lagi. Ngapain lo di sini nggak berpakaian lagi? Coba, ngapain itu? Kamu suami istri? Bukan. Kamu dari mana? Mana KTP-nya? Dilihat. Kalau itu dilihat Kristen, malu kita. Coba. Oh haleluya, puji Tuhan. Tuh, haleluya, puji Tuhannya. Selingkuhannya ada di sebelahnya. Yang selingkuhan bilang, oh haleluya, puji Tuhan. Selingkuhannya di situ, saudara. Gak ketahuan itu. Dan mereka bilang haleluya. Ya, orang selingkuh itu bilang haleluya, puji Tuhan. Jemaatnya juga bilang haleluya, puji Tuhan, saudara. Dan iblis bilang, oh haleluya, puji Tuhan. Terus suara iblisnya lebih kencang lagi tuh. Oh haleluya. Coba Pak. Saya bilang, aduh ini bukan astagfirullah lagi saudara. Kiamat nih saudara. Ini kiamat nih saudara. Dan betapa senangnya mereka ya. Dan begitu bisa mengatur, mengelola dosa dalam diri mereka. Oh, bukan mengelola kerohanian, tapi mengelola dosa supaya tidak ketahuan. Hingga satu hari ketahuan, makin lama kan makin kecium juga ya. Sepinter-pinternya apa itu? Orang menyembunyikan yang bau, kecium juga ya. Benar. Ya, coba Pak. Saya bingung. Aduh Tuhan, Kau baik. Saya nggak tahu
Bapak Ibu Saudara seperti apa, Tuhanlah yang tahu. Tapi jangan sampai kita sembunyi dalam dosa itu loh. Keluar, tinggalkan itu. Dan hari ini Tuhan ingin pilihkan sama kita. Jika tidak, apa yang akan terjadi? Kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh saling menyakiti. Kita tidak boleh iri hati satu dengan yang lain. Senang saudaraku, orang-orang di sini diberkati Tuhan, amin. Amin. Tapi kelolalah kerohanian kita. Tidak mudah, saya selalu berbicara tentang ini. Saya lihat ada teman-teman pendeta, ada teman-teman hamba Tuhan, ada teman-teman anak-anak Tuhan ya. Saya ngomong semua ke semua. Kerohanian kita harus kita kelola. Amin. Amin, saudaraku. Anak-anak muda bisa mengelola dirinya, bisa orang-orang tua kelola aja. Kita tidak hanya bisa mengelola bisnis kita, tapi juga harus bisa mengelola kerohanian kita. Salibkan kedagingan, hidup di dalam roh. Maka apa yang terjadi? Sorgalah menjadi bagian kita. Amin. Amin. Gak apa-apa pikul salib, gak apa-apa diomongin, diam aja. Hari-hari ini saya belajar benar-benar, biarin diomongin. Saya tetap percaya bahwa Tuhan pemelihara bagi kita. Katakan amin. Amin. Dia memperlengkapi, dia memberi semua keperluan kita. Haraplah akan itu. Nah karena itu mari berjalan di dalam iman, dan kita semua bisa mengelola kerohanian kita dengan baik. Maka Tuhan senang melihat kita. Oh, dia katakan, diberkati, ku berkati kau anakku, ku berkati. Semua kita diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Damailah hatimu, penuhlah sukacita, dan Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan